Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adikku dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah yang berada di Madrasah Karya Madani. Apa kabar semuanya? Tentu mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Baik, kali ini adalah pertemuan yang kedua dengan Bapak dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan di Madrasah Karya Madani. Dan untuk pertemuan kali ini bagian yang kedua, yaitu ruang lingkup disiplin kewirausahaan. Apa saja sih yang ada di dalam kewirausahaan? Yang pertama adalah pengertian kewirausaha. Nah, yang pertama menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, ini pengertian menurut Peter F. Drucker. Jadi kewirausahaan itu merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi kalau misalnya kita menciptakan sesuatu yang sudah ada, ya tidak termasuk pada kategori wirausaha. Ya, kalau wirausaha itu pasti menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda gitu dari yang sudah ada. Bisa jadi pengembangan dari yang sudah ada. Karena nanti ada ciri-ciri wirausaha pada akhirnya. Kemudian yang kedua, menurut Zimmer, ya, kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Yang pertama nih, kalimat yang harus digarisbawahi adalah pertama adalah proses penerapan kreativitas. Yang kedua adalah inovasi dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Contoh misalkan ada sesuatu atau ada sebuah produk yang beredar di masyarakat namun memiliki kekurangan, ya. Nah, itu akan menjadi persoalan. Nah, seperti sekarang lah. Kenapa sih ada internet? Kenapa sih ada video call? Kenapa sih menemukan obat-obatan yang lebih bagus dibanding yang dulu? Nah, itu adalah lahir dari proses banyaknya permasalahan di masyarakat, ya. Setelah menemukan permasalahan di masyarakat, ada hal-hal yang memang tidak bisa dicari pemecahannya. Maka orang yang kreatif, orang yang memiliki jiwa wirausaha itu berinovasi, mencari cara supaya ada langkah-langkah yang akan membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, ya, yang tadi contohnya. Kenapa sih ada video call, ada HP yang bisa video call? Itu berlandaskan atau berasal dari proses, ya, berasal dari inovasi untuk mencari atau menjawab persoalan yang sedang dihadapi. Nah, maka muncullah produk-produk yang akhirnya membantu manusia untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh produk tersebut. Itu adalah
Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya kan nanti ada muncul ya, muncul ide itu kan muncul dengan dilontarkan ke pasar dan sebagainya. Nanti akan dibahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 3 cara berwirausaha. Yang pertama, memiliki modal sekaligus ya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Ada yang wirausaha itu ada yang memiliki modal sekaligus, kemudian dia pun sebagai pengelola. Jadi betul-betul mandiri gitu, tidak tidak mengkaitkan dengan orang lain. Yang kedua, menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Mitra apa? Ya mitra berwirausaha. Ini berarti sudah tidak satu orang lagi, sudah join dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, hanya menyerahkan tenaga namun dikonversi ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Contoh, nah ini menyerahkan tenaga namun dikonversi ke dalam bentuk saham. Artinya dia memiliki SDM tapi tidak memiliki modal. Hanya memiliki SDM. Maka si SDM ini menjadi modal awal dan pada akhirnya dikonversi dalam bentuk saham. Ngerti nggak? Kita itu nggak punya modal apa-apa, nggak punya tempat, nggak punya apa-apa, cuman punya apa? Keahlian. Punya keahlian, bisa keahliannya sendiri atau keahlian ke kelompok. Nah, dengan dikonversi menjadi saham, maka kita itu bukan hanya sebagai pegawai, tapi sebagai pemilik gitu. Artinya kita itu sesungguhnya memiliki modal, cuman bukan bentuk uang, tapi bentuk apa? Bentuk SDM, sumber daya manusia. Keahlian yang dimiliki adalah menjadi sebuah modal yang bisa dikonversi menjadi sebuah saham. Kalau kita memposisikan hanya sebagai pegawai, maka kita hanya kita hanya gaji saja dan hanya dibatasi keuntungan tidak dibagi dengan kita. Tapi kalau keahlian kita dikonversi menjadi sebuah saham, maka fluktuatif keuntungan naik turunnya keuntungan di sebuah perusahaan itu akan menjadi imbas pada penghasilan kita, karena perusahaan tersebut sudah menjadi milik kita. Oke, sekarang ke etika wirausaha. Jadi ada etika ya dalam berwirausaha. Bukan hanya sekedar di pergaulan saja yang harus memilih etika, tapi di dalam wirausaha pun kita harus memiliki etika. Kalau di umat Islam kan ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia ya, perilaku yang mulia yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Akhlak di mana? Di mana saja. Bukan hanya ketika kita ada di dalam kelas, bukan hanya ketika dengan orang tua, tapi secara keseluruhan. Bahkan Rasul itu wirausahawan pisan ya kan? Wirausahawan pisan. Rasul itu menjadi investor terbesar buat Siti Khadijah kan gitu. Pada waktu itu sebelum menjadi istrinya. Itu betul-betul
di dalam diri Rasul itu memiliki jiwa wira usahawan dari kecil tuh ya. Maka jangan sampai diantara kita telat untuk belajar wirausaha ya, kecil-kecilan berdagang dulu kan gitu ya, sebelum melangkah ke hal-hal yang besar. Memang manusia itu bisa jadi karena biasa, bukan karena pintarnya, bukan karena smartnya gitu, tapi bisa jadi orang bisa itu karena biasa bisa eh, dia bisa dagang karena dibiasakan untuk belajar dagang, biasa memanage karena dia bisa memanage karena dia terbiasa untuk memanage. Jadi ya harus gitu ya, harus harus menjadi orang yang memang membiasakan sesuatu yang baik supaya menjadi karakter gitu ya. Nah, etika. Nah, etika teh kalau dalam bahasa Perancis itu apa? Etikut ya. Nih, ini etikut. Nah, ini nih ya, etikut. Etikut bahasa Perancis adalah apa? Kartu undangan. Ya, aneh ya. Etika itu kartu undangan. Sedangkan etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Nah, itu kalau dalam bahasa Perancisnya kartu undangan. Oh kan kartu undang itu untuk mengundang, untuk menghubungi dengan yang lain. Nah, ini etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Etika juga merupakan tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Pelanggaran etika ya, ini etika cara berhubungan ya. Kemudian etika juga apa tadi, tindakan mengatur. Dan yang terakhir pelanggaran etika, apabila ada pelanggaran etika, nah ini akan tersinggung karena itu adalah udah diundang tapi menyinggung kan gitu, tidak merasa tidak dihargai, suasana menjadi tidak nyaman. Nah, kalau di dalam Islam ya sudah sempurna sebetulnya ya. Ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak bukan hanya kepada sesama manusia. Allah dan Rasulnya mengatur kita itu tidak hanya sekedar kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada pohon, kepada alam semesta ya. Tidak boleh, kan ada la tufsidu fil ard, jangan, nah itu akhlak kepada alam, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini kan. Mentang-mentang kita hidup, mentang-mentang kita berkuasa, gunung digali, lautan diuruk, kemudian tanah dipakai terowongan, jangan, nggak boleh ya. Seandainya di antara kalian menjadi penguasa di sebuah pemerintahan dan atau di sebuah daerah, maka jangan mentang-mentang berkuasa tapi seenaknya untuk merusak dunia ini. Dalam Al-Quran, la tufsidu fil, jangan pernah membuat kerusakan di, nah itu sudah jelas. Dalam perang pun pepohonan, binatang termasuk itu tidak boleh kan gitu. Jadi begitu sempurna sebetulnya etika yang dimiliki, yang seharusnya dimiliki oleh oleh umat Islam. Nah, ada ketentuan yang diatur dalam etika wirausaha. Ini hanya sepintas saja. Dan pada akhirnya kan bagaimana kita berbisnis harus mengenal undang-undangnya yang ada di setiap daerah akan berbeda-beda. Di Indonesia akan berbeda dengan
di daerah yang lain. Nah, itu adalah etika yang sudah undang-undang itu adalah etika gitu ya. Etika yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Jadi ketika kita untuk menjalankan bisnis, maka harus mengikuti etika-etika yang sudah diatur oleh pemerintahan. Itu etika secara fungsi pemerintahan. Baik, kita lanjutkan. Etika apa saja sih yang harus ada di dalam diri wirausaha? Yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam sebuah negara. Nah, ya. Harus mengikuti norma. Nah, norma itu aturan, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, ya, mengikuti norma. Ada norma yang tertulis, ada norma yang tidak tertulis, dan itu sebelum kita berwirausaha harus tahu kan itu. Sebetulnya sih kalau di dalam Islam, di dunia Islam ya sudah jelas. Pasti yang diatur dalam Islam udah menyakup secara keseluruhan dimanapun kita berada, dengan agama apapun, dengan negara apapun, pasti seharusnya tidak bersinggungan, pasti sejalan. Contohnya tadi kan gitu ya, tidak boleh merusak alam ya, la tufsidu fil, tidak boleh merusak. Nah gitu, semuanya pasti sepakat. Itu baru satu poin saja, ada poin-poin yang lain kan gitu. Pajak kan gitu, bahkan harus ada sosial misalkan. Di dalam Islam sudah ditulis ya, dalam Islam ada zakat, infak, dan sedekah, membantu orang kan gitu. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Nah, kalau seorang pengusaha atau wirausahawan itu harus selalu apik, sopan. Jelas ya, kalau dalam Islam udah jelas. Menghadapi istilahnya seorang harus selalu apik, rapih ya. Penampilannya ya sudah jelas dalam Islam. Bahkan Allah menyampaikan kalimat innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Artinya tidak bisa dikatakan bersih tapi pakai baju kotor kan gitu. Rapih kan gitu. Nah, terus innallaha yuhibbu jamilun. Allah itu mencintai yang bagus gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian jadi apa tadi, penampilan yang ditunjukkan. Nah, penampilan harus apik ya, kemudian sopan. Apik dan sopan. Kemudian yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan. Nah, ya sopan. Cara berpakaian harus sopan, sesuai tempat dan waktu yang berlaku. Jadi disesuaikan gitu. Boleh nggak kotor? Boleh, kalau tergantung. Jadi harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dengan pakaian kita. Begitu ya. Ya kalau wirausahanya pertanian, nah harus bagaimana? Ya harus sesuai saja gitu. Harus sesuai segala juga. Harus sesuai. Enakin kalau udah sesuai. Segala macam harus sesuai. Kalau sesuai itu akhirnya seimbang. Mata kita tidak lelah. Coba bayangkan kalau kita menggunakan sepatu yang satu merah, yang satu putih. Kira-kira yang melihat enak nggak? Nggak enak. Kita juga yang lihat nggak enak. Gitu. Paling akan ada yang menanyakan dari kapan ya dia. Gitu. Dari kapan apanya?
dari kapan gilanya gitu. Kenapa pakai sepatu harus warna merah putih gitu, kayak bendera saja. Nah itu seperti itu. Selanjutnya yang keempat, cara bicara. Nah, cara bicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau tidak menyinggung orang lain. Udah jelas ya? Kalau dalam Islam sudah jelas, nggak ada yang nggak ada yang bertentangan dengan Islam, nggak ada yang bertentangan dengan hadis Nabi. Bahkan sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai kan gitu dalam Al-Qur'an. Keledai itu yang gimana sih? Yang gitu, yang tahu nggak keledai? Ya, ngebarak katak gitu suaranya itu. Nah itu artinya apa? Kita harus sopan. Terus kemudian apa? Senyum itu adalah sodako. Udah jelas dalam Islam. Senyum pasti sopan. Bapak, ibu, mau kemana kan gitu? Itu sopan. Bahkan kalau di dalam bahasa Sunda mah ada rengkuhnya ya. Ada rengkuh gaya tubuhnya itu ada. Itu juga mempengaruhi kan. Kemudian kata-kata kita yang harus keluar sudah jelas diatur dalam Islam. Kan gitu ya. Diatur dalam Islam sudah jelas. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, ya, kan? Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang sia-sia, baik perkataan maupun perbuatan. Itu dalam Islam. Jadi sesungguhnya kita harus bangga dengan umat Islam karena sudah diatur oleh Allah bagaimana kita beraktivitas di dunia ini dengan sedetil-detilnya. Namun kita tidak merasa bahwa itu adalah hal yang paling penting gitu. Quran dan Sunnah itu ada hal yang paling penting, semuanya ada. Tentang wirausaha juga ada, tentang dagang juga diatur, tentang bergaul juga diatur, tentang bagaimana kita dengan keluarga diatur, tentang bagaimana kita dengan orang tua diatur, tentang bagaimana kita sebagai umat muslim seandainya ada orang tua yang non muslim itu juga diatur harus bagaimana. Bahkan tetap harus menjadi orang tua yang tidak seiman saja harus menjadi sahabat ketika hidup di dunia gitu. Tetap ada penghormatan sebagai anak kepada orang tua. Namun ada dari sisi ketauhidan, keyakinan itu harus ditinggalkan. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Ya, jadi gerak-gerik seorang pengusaha itu juga harus menyenangkan orang lain. Tidak boleh membuat tidak boleh membuat gerakan atau membuat perilaku yang membuat orang lain itu mencurigakan dan pada akhirnya tidak percaya. Nah itu, jadi harus menemukan kepercayaan, harus menumbuhkan kepercayaan. Kenapa harus menumbuhkan kepercayaan? Nah ini ada dalam Islam itu harus memiliki sifat apa? Al-amin, dipercaya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul, ya, bahwa Rasul itu mendapatkan sifat al-amin. Ketika apa? Ketika berdagang dan tidak pernah berbohong, dan pada akhirnya ketika dia bercerita bahwa dia adalah nabi
ya kan, yang membawa wahyu itu para keluarganya langsung mempercayainya. Kenapa? Karena selama ini Nabi Muhammad tidak pernah membuat gerakan, atau gerakan itu bisa ucapan atau perilaku yang mencurigakan atau tidak menyenangkan orang lain. Jadi langsung saja dipercaya. Begitu. Nah, etika dan norma yang harus ada dalam benak dan jiwa wirausaha tadi juga sudah disinggung ya. Wirausaha yang pertama adalah jujur. Nah, kalau dalam Islam kan ada tabligh, patonah, amanah. Udah ada ya. Nah, nanti dilihat. Yang pertama adalah jujur. Nah, jujur. Jujur itu ya jujur gitu. Jujur dalam timbangan. Kalau dia mengatakan bahwa ini adalah 2 kilo, ya udah 2 kilo kan gitu. Nah, dalam timbangan, ketika nimbang timbangannya nah itu harus. Kemudian yang kedua harus memiliki jiwa bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Kalau wirausaha itu bertanggung jawab dari A sampai Z. Tidak boleh ada yang kelewat. Kenapa? Yang namanya wirausaha itu harus utuh. Pemikirannya harus utuh. Bagaimana meningkatkan omset, kan gitu ya. Kemudian bagaimana berkreasi, berinovasi, membuat barang yang baru supaya bisa laku di pasaran. Inovasi, cari ide baru. Nah, itu apa namanya yang harus ada di dalam benak wirausaha. Menepati janji. Nah, ini kan menepati janji itu supaya kita tetap bisa dipercaya oleh orang lain. Menepati janji. Kalau misalkan kita memiliki utang ke distributor misalkan, maka ya kita harus berusaha untuk menepati janjinya. Begitu. Kemudian yang keempat, taat hukum. Nah, taat hukum itu ya hukum yang berlaku di daerah tersebut. Maka harus taat terhadap hukum yang berlaku di daerah. Dimanapun ya silahkan. Harus taat ya. Taat kepada hukum. Yang keempat, suka membantu. Nah, yang keempat. Yang kelima, suka membantu. Artinya apa? Kalau di dalam Islam sudah tidak asing lagi ya. Ketika kita berusaha dan mendapatkan keuntungan yang banyak, maka ya kita harus berbagi dengan karyawan. Yang pertama pajak ya kan, zakat kan, ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekah. Nah itu adalah dalam kaitan suka membantu. Yang keenam ya, komitmen dan menghormati. Komitmen. Jadi kalau misalkan ada perjanjian yang memang yang sudah disepakati, perjanjian yang sudah disepakati, makanya harus komit dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau ya harus komitmen. Kalau misalkan kita sudah memiliki schedule yang baik, schedule yang sudah dirancang, maka kita harus komit gitu, bahwa dengan schedule ini, dengan jalan ini, dengan planning ini, dengan langkah ini, usaha kita akan maju. Kemudian selanjutnya mengejar prestasi. Jadi mengejar prestasi itu maksudnya ada target-target yang harus dicapai di setiap waktu. Tidak boleh monoton, merasa sudah cukup, gitu ya. Jadi harus mengejar prestasi, mengejar target.
Contoh misalkan tahun ini target sekian, tahun ini target ingin menghajikan para karyawan, ingin mengumrohkan para karyawan, nah itu target. Itu bisa jadi menjadi prestasi kan gitu. Ketika lah kalau sudah tercapai. Nah hal-hal yang seperti itu harus terus diadakan ketika kita berwira usaha. Apa sih tujuan dan manfaat etika wirausaha? Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Bermasyarakat lah ya, kalau dalam Islam itu ada apa ya? Musuh satu terlalu banyak, kawan 1000 itu kurang. Nah itu ya, sering kita katakan. Pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Ya kan, tujuan dan manfaat wirausaha itu untuk persahabatan dan pergaulan. Betul nggak? Betul, akan memiliki relasi dengan sendirinya ketika kita berwirausaha. Akan memiliki sahabat dengan sendirinya ketika kita berwirausaha. Kan gitu ya. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Jelas. Kenapa? Ketika kita berwirausaha, maka akan membuka peluang-peluang pekerjaan. Dan itu menyenangkan orang lain ketika ada lowongan-lowongan pekerjaan baru gitu ya. Beda kalau kita bekerja di orang lain, tidak membuka lowongan pekerjaan baru. Kemudian membujuk pelanggan. Nah, ini kan membujuk pelanggan supaya menjadi pelanggan produk kita. Itu bagaimana kan? Dan pada akhirnya akan ada pertanyaan bagaimana mempertahankan pelanggan. Artinya apa? Kita itu harus terus-menerus menjadi sosok yang luar biasa, yang baik, yang bisa menjaga hubungan dengan sesama yang lain, baik dengan karyawan, baik dengan distributor, baik dengan produsen, kan gitu. Baik dengan begitupun dengan pelanggan kita. Jangan sampai pelanggan itu kecewa. Nah, jadi harus dipikirkan supaya pelanggan itu tidak kecewa. Contohnya dengan apa? Dengan asuransinya, ya kan? Dengan apa namanya? Ya dengan janji kita yang memang tidak membuat kita rugi di sebuah dari apa namanya dari di kedua belah pihak. Jadi itulah harus mempertahankan pelanggan gitu. Harus ada hal-hal yang mempertahankan pelanggan. Contoh misalkan mendengar ide yang datang dari pelanggan itu luar biasa. Itu salah satu untuk apa namanya supaya tidak pelanggan kecewa. Pelanggan kita nih beda-beda kelas A, kelas B, kelas C, kan gitu. Wah, ini harus dapat semua, maka kita akan membuat produk yang memiliki kelas supaya semuanya bisa mampu membeli produk kita tanpa mengecewakan. Tidak dengan harga yang mahal, tapi dikasih produk yang jelek, bukan jelek sih, kurang, ya, atau sebaliknya, kan gitu. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Nah, ini fungsi ini untuk membina dan menjaga hubungan. Hubungan dengan siapa? Ya hubungan dengan tadi, bisa hubungan dengan sesama yang usaha yang sama, bisa hubungan dengan pelanggan, bisa hubungan dengan produsen, bisa hubungan dengan pihak pemerintah, ya, dengan perizinan dan sebagainya. Nah itu membina dan menjaga hubungan dengan tetangga. Apakah wirausaha kita sangat apa namanya mengganggu tetangga kita dan harus bagaimana? Itu harus ada solusi seperti itu. Nah,
Sikap dan perilaku wirausaha. Apa saja sih sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha? Yang pertama, tadi sudah sepintas ya, jujur dalam bertindak dan bersikap. Nah, harus jujur. Jadi tidak ada, ya harus jujur betul. Harus memiliki al-amin gitu ya, harus jadi orang yang bisa dipercaya. Jujur dalam bertindak. Kemudian rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Tidak boleh tidak rajin. Wirausaha harus rajin, tepat waktu, ya harus schedule-nya, harus membuat schedule yang betul-betul jelas gitu kan. Harus bikin planning yang tepat, harus berusaha bertanggung jawab terhadap planning yang sudah kita buat. Nah, kemudian selalu murah senyum, ya udah harus tersenyum saja. Sudah jelas dalam Islam kan, senyum itu adalah ibadah. Smile aja terus, ya smile. Lain seserian ya, lain seserian sorangan, smile. Dan itu kalau lagi kondisi corona sekarang kan, dengan senyum itu akan meningkatkan imunitas. Ya, seserian dengan teman bersama-sama. Jangan menyendiri saja kan gitu. Kemudian lemah lembut dan ramah tamah. Nyaman nggak? Nyaman. Kalau misalkan ada pedagang yang lemah lembut, ramah tamah, tidak memaksa kan gitu, nggak boleh memaksa kan gitu, tidak memaksa, ramah, kalah hayang meuli deui gitu, ya. Malah jadi ingin berulang membeli lagi gitu ketika kita sudah membeli produk dari orang yang sopan, murah senyum, santun, ramah. Nah, sopan, santun, hormat, ya, selalu ceria dan pandai bergaul. Enakeun memang si eta mah ngeunaheun cenanya kalau misalkan sudah kenal dengan orang itu. Nah, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Nah, serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Dia serius. Nah, wirausaha itu kan ibadah. Semua aktivitas yang dilakukan oleh kita selama hidup kita di dunia harus memiliki nilai ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya. Selama kita hidup lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Harus benar-benar memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memiliki perusahaan yang tinggi. Kenapa? Kalau tidak rasa memiliki perusahaan yang tinggi, maka ketika kita mendapatkan kerugian sedikit saja, merasa ya sudahlah, bubarkan saja kan. Ada yang salah di karyawan, ya sudahlah, perusahaan ini bubarkan saja. Kan tidak seperti itu, tapi harus berusaha memiliki sikap dan perilaku yang serius, merasa tanggung jawab, rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Ini pasti sukses. Ini pasti besar, ini pasti besar, ini pasti besar, ini pasti besar. Maka nggak ada mundur ke belakang gitu ya. Tapi yang ada adalah maju ke depan. Nah, ciri-ciri wirausaha yang berhasil tentu ada sedikit sama dengan yang tadi. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Jadi visinya kan ada visi perusahaan kemana, dan nanti akan diurai menjadi misi, ya, kegiatan-kegiatan. Nanti mau digimanain perusahaan kita itu, outgoingnya itu, kedepannya itu mau seperti apa. Nah, itu visi ke depan. Jadi visi emang nggak ada yang ke belakang kan, visi itu ke depan. Ke depan ini harus jadi anu. Nah, itu visi. Kemudian memiliki inisiatif dan selalu proaktif. Inisiatif itu melakukan sesuatu yang memang
sebetulnya bukan harus dilakukan sekarang gitu, tapi karena inisiatif maka dia akan selalu di depan, inisiatif. Kemudian proaktif gitu. Proaktif, jadi aktif ke depan. Yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Ya, prestasi itu ada tujuan, ada target yang ingin dicapai. Nah, berani mengambil resiko. Wah, ini ada resiko, tapi nanti kan ada analisis SWOT bagaimana resiko itu justru tidak membuat perusahaan itu jatuh, gitu ya. Kemudian kerja keras, ya. Kerja keras ya, betul-betul kerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas, sama dengan yang tadi, komitmen pada berbagai pihak, termasuk supaya apa? Supaya hubungan erat tetap terjalin dengan pihak-pihak yang memang akan bersentuhan dengan perusahaan atau usaha kita yang sedang dijalankan. Contoh dengan apa? Contohnya itu ya dengan karyawan, ya harus komit. Kalau ada bonus ya kasih bonus, harus komit. Kemudian dengan pihak-pihak yang terkait itu, dengan pihak pemerintahan, perizinan dan sebagainya, kan gitu. Kalau misalkan tidak boleh membuang limbah yang berbahaya, ya komit tidak boleh membuang limbah yang berbahaya, itu harus komit. Kemudian mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik. Nah, itu jelas ya tadi. Nah, itu saja tadi ya yang tentang wirausaha dan tugas untuk kalian. Nanti dipotret saja ya tugasnya di buku saja. Keuntungan apa saja yang diperoleh dari hasil wirausaha. Kemudian menjadi wirausaha diperlukan watak dan sikap yang baik. Jelaskan ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Dan yang ketiga, uraikan keterampilan apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan. Silahkan jelaskan ya satu persatu. Kalau memang ada 3 jawabannya, jawab dengan 3 item dan jelaskan. Kemudian kalau ada yang 4, ada yang 1, ya sesuaikan saja, silahkan. Baik, itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia, termasuk belajar wirausaha atau lagi berwirausaha, belajar berdagang, kan gitu. Itu niatkan bahwa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali seandainya kita ada niatan yang lain, ada niatan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Silahkan, rugi sekali. Mau berapa yang kita makan? Kalau misalkan target kita 1 piring 1 hari, apakah 1 piring itu dimakan semuanya oleh kita? Tidak. Hanya saripati makanan saja. Yang paling banyaknya tetap jadi sampah, dibuang ke WC, ya kan? Enggak seberapa. Berapa sih yang diambil oleh kita? Yang bisa dinikmati oleh kita? Enggak banyak. Kalau misalkan pakai jalan-jalan, berapa lama? Ya, oh jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Jogja, berapa lama? Enggak. Nah, enggak dari situ kepuasan kenyamanan hati, enggak dari situ. Malahan banyak orang kaya yang kesana kesini, ternyata kenikmatannya apa coba? Luar biasa. Kenikmatannya itu bebersih, nyaputan rumput orang lain. Kenikmatan hatinya itu dicapai dengan harga yang mahal. Ternyata ada orang kaya yang mendapatkan kenikmatan justru dari berbuat yang sederhana. Kenikmatan di situ, dan dia tidak pernah berhenti untuk melakukan itu. Nyapukan masjid,
Itu padahal dia bisa menyuruh orang lain, tapi karena dia merasa bahwa kenikmatan hati, kepuasan hati ketika melakukan hal seperti itu yang dianggap kecil, ngagosokkan WC dan sebagainya, dialah tetap dia lakukan walaupun dilarang oleh siapapun. Nah itu kalau sudah Allah temukan kenikmatan, mah ya nikmat lah begitu kan gitu. Padahal dia itu memiliki luar biasa kan, memiliki bisa dibeli gitu, bisa nyuruh orang sebetulnya. Tapi kepuasan bukan hanya bisa menyuruh orang, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang memang bermanfaat bagi orang lain. Baik, itu saja, mohon maaf dari kekurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.